Kembali lagi pada listrik statis di part yang keempat, yaitu kita membahas tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik berarti di situ adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan satu muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Berarti di sini misalnya ini ada sebuah muatan sumber, kemudian ini ada muatan uji. Muatan uji ini akan kita pindah ke suatu tempat. Misalnya ini kita pindah ke sini. Ini ki sumber, ini ki ujinya. Ki uji. Nah, maka karena ini dia berpindah, maka di situ akan ada perubahan usahanya atau ada perubahan energi listriknya. Energi potensial listriknya atau kita katakan dengan usahanya. Nah, maka besarnya energi potensial listrik EP akan sama halnya dengan K Q sumber Q uji per R. R adalah jarak perpindahannya itu. Nah, kalau pada energi potensial listrik di sini dia merupakan besaran skalar. Karena dia besaran skalar, maka dia hanya mempunyai nilai. Nah, saat kita mau menghitung besarnya energi potensial listrik, maka tanda positif negatif muatan diikutkan dalam perhitungan. Besaran yang selanjutnya yaitu potensial listrik. Potensial listrik adalah besar energi potensial tiap satuan muatan, sehingga potensial listrik V akan sama halnya dengan EP per Q, atau secara matematis bisa dituliskan dengan K Q per R. Sama, potensial listrik pun juga merupakan besaran skalar, sehingga dia hanya mempunyai nilai. Maka saat kita menghitung, tanda positif dan negatif juga diikutkan dalam perhitungan. Nah, kemudian potensial listrik pada bola konduktor. V pada bola konduktor. Sama halnya dengan tadi saat kita membahas pada kuat medan listrik pada bola konduktor. Di sini ada sebuah bola konduktor. Ini pusatnya, ini muatannya di sini. Anggap ini dengan titik A. Di sini saya letakkan titik B. Di sini saya letakkan titik C. Di sini saya letakkan titik D. Maka akan V pada bola konduktor nanti akan berlaku ini. Jika R jarak titik kurang dari R, maka V akan sama halnya dengan K Q per R. Jika R sama dengan R, maka akan kita dapatkan V akan sama dengan K Q per R. Jika R lebih besar daripada R, maka V akan sama halnya dengan K Q per R, dengan R kecil adalah jari-jari, R besar jarak dari pusat ke suatu titik. Misalnya di titik D. Di titik D berarti yang digunakan R ini adalah RAD-nya. Misalnya di titik B, maka kita menggunakan dengan ini, R-nya di sini adalah R jari-jari. Berarti di dalam bola sampai di permukaan bola besar potensial listrik sama. Kemudian potensial listrik pada keping sejar. Kalau pada keping sejar, saya gunakan keping sejar, ini positif, ini negatif. Nah, maka besarnya potensial listrik di keping sejar bisa kita cari dengan V akan sama halnya dengan E kali D. Kalau pada hampa udara berarti V0 sama dengan E0 kali D. Di mana E0 tadi bisa kita cari, dia akan sama halnya dengan Q per A epsilon 0 kali D. Nah, kalau pada benda yang tengahnya dikasih
bahan dielektrik, maka akan kita dapatkan V akan samanya dengan E kali D, di mana E akan samanya dengan Q per A epsilon 0 kali K kali D, atau bisa juga kita tuliskan dengan V0 per K, dengan K di situ adalah konstanta dielektriknya, K kecil ya, ini bukan K ini, tapi ini K konstanta dielektrik.